أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله
yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum utawi pangeran ira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang siji. La ilaha ora ana pangeran kang hak sinembah iku maujud illa huwa kejaba sapa ilahun wahidun Ar-Rahmanu hiya zat kang paring kawelasan Ar-Rahimu tur zat kang akeh asihe. Inna fi khalqis samawati satemene iku tetep ing dalem kedadeane pira-pira langit wal ardi lan bumi wa ikhtilafil laili lan gonta gantine bengi wan nahari lan rina wal fulki lan prau allati hiya al fulk tajri kang mlaku apa allati fil bahri ing dalem segara bima kelawan perkara yang fa'u kang manfaati apa ma annasa ing manusa wa ma lan perkara anzala kang wis nurunake sapa Allahu Gusti Allah minas samai sangka langit bayane min ma'in sangka banyu sangka udan fa ahya mongko nguripake sapa Allah bihi kelawan ma al ardo ing bumi ba'da mautiha ing dalem sause matine ardh wa bathalan gelar sapa Allah fiha ing dalem ardh min kulli dabbatin ing sekabehane gegermetan rumangkan wa tasrifir riyahi lan niyobake pira-pira angin wasahabi lan mendung al musakhkhari kang den reh bainas samai ing dalem antarane langit wal ardi lan bumi
apa la ayatin yakti ana pira-pira tandha kekuasaan liqaumin kedue kaum yaqiluna kang padha angen-angen sapa kaum. Pada ayat yang ke-163 surat Al-Baqarah menerangkan tentang ketuhanan. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah. Wa nazzala atau wa nuzila lamma qalu sif lana rabbak. Ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengucapkan, ya Muhammad, sifatilah Tuhanmu kepada kami. Dan ini menerangkan tentang teologi, tentang ketuhanan, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kita ini mengetahui kita itu makhluk diciptakan oleh Sang Khalik, makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita itu memahami tentang keesaan Allah ta'ala, akhirnya kita itu menjadi manusia tunduk dan taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya Allah dan seterusnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya datang ayat wahyu, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi ayat ini sering digandengkan dengan ayat kursi, gitu loh. Sebetulnya itu berbeda ini. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhanmu, Tuhan kalian semua ini adalah Tuhan yang esa. Pengirani kula, pengirani panjenengan, pengirani mereka-mereka, ya wong-wong kono-kono. Ini adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sering saya itu mengatakan bahwa kita itu sudah alhamdulillah, kita itu sudah cukup harus bersyukur yang banyak terhadap Allah. Kita diciptakan Allah, ini diberi kenikmatan Allah yang luar biasa. Apa ini? Nikmat iman, nikmat Islam. Ini yang perlu patut kita syukuri. Walaupun kita itu menjadi pejabat, kita itu menjadi rakyat biasa, kita menjadi orang kaya, kita menjadi orang miskin, kita menjadi apapun bentuknya manusia, diberi nikmat yang paling utama, yaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan Islam. Ini harus kita pegang teguh. Jangan sampai merojol atau ucul sampai akhir hayat. Harus kita pertahankan. Dalam satu ayat Allah menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Artinya apa? Ketika kita itu melaksanakan perintah Allah yang sungguh-sungguh, ketika kita menjauhi larangan Allah yang sungguh-sungguh. Jadi harapannya ini bersungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu temenan, sungguh jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Jadi ketika saya menerangkan itu ada wong Islam. Islam ini di sini cukup dengan kita membaca syahadat tauhid, syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah syahadat ini menjadi Islam. Apalagi di sini melakukan sholat 5 waktu, syukur disiplin. Sudah itu kita melaksanakan zakat. Jadi 3 ini tidak bisa dinyang. Syahadat, sholat, zakat ini tidak bisa dipisahkan. Nek puasa itu kanggone wong sing kuat. Umpama kena penyakit mah dia waktu sahur temenanan, saya besok niat puasa. Di pertengahan hari mungkin jam 9 itu dia perutnya sudah munger-munger dan lain sebagainya. Sampai tidak kuat dia. Akhirnya dibatalkan, tidak masalah. Tapi nek sampean di duit itu wayahe zakat tak batalno, tidak bisa. Itu ya tetap di zakatno. Jadi 3-3-nya ini adalah tali Islam. Gitu. Jadi kita itu harus cukup bersyukur. Kita pertahankan, jangan sekali-kali Islam ini lepas, jangan. Ini harapan kita semua. Semoga Allah memberi ridho kepada kita. Amin. Allahumma. Tuhan kalian ini adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Allah, zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman di sini adalah besar-besarnya kenikmatan Allah diberikan tanpa pandang bulu. Ini ayil mun'im bijala ilin ni'am. Ar-Rahman zat yang maha kasih, belas kasihan nopo yang maha kasih lagi maha penyayang. Ini Ar-Rahman ini adalah sama-sama, yaitu belas kasih. Tapi di sini adalah Dia Allah yang memberi nikmat dengan besar-besarnya, agung-agungnya kenikmatan. Jadi Allah itu memberi nikmat kepada manusia ini tidak pandang bulu. Padahal ingat, jadi kita itu diberi nikmat Allah itu luar biasa. Allah memberi nikmat kepada orang yang kafir, orang-orang yang non-muslim, ini diberi nikmat semua. Diberi nikmat sehat, bahkan diberi nikmat uangnya paling banyak dibanding kita-kita. Ini adalah bentuk satu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Ini ayil mun'im bijala ilin ni'am. Besar-besarnya nikmat. Jadi suatu ketika saya membacakan ayat. Ayat ini mungkin sudah lewat. Ketika Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini adalah negara yang aman. Kalau memang sudah aman,
berilah rezeki. Ahli-ahli negara ini berilah rezeki. Yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari kiamat. Allah berfirman, qala wa man kafara. Terus orang kafir bagaimana? Allah meneruskan, fa umatti'uhu qalila. Orang-orang kafir ini tetap akan saya beri kenikmatan, akan saya bahagiakan. Dadi fa umatti'u niku maknane cara Jawa ni tak senengno. Orang-orang kafir akan saya bahagiakan ning qalila, hanya sebentar saja. Apa itu? Ai muddata umrihi, ini hanya sepanjang hidupnya. Misalnya sampeyan kali kula iki yes, ibadahe temenanan, sregep temenan. Kita diberi nikmat pas-pasan, kita cukup alhamdulillah. Daripada ada orang yang tidak iman, dia diberi nikmat yang luar biasa hanya sepanjang hidup saja. Terus bagaimana Allah berfirman? Summa adtarruhu, aku akan memaksa kepada neraka jahanam. Tak paksa. Jadi mulanya ketika kita itu melihat ayat seperti ini, kita harus berbangga. Kita harus tambah optimis. Yang penting iman Islam tetap kita tegakkan, kita kukuhkan, kita gundeli. Ikhtiar menurut kemampuan kita masing-masing. Nah, anjan dijatah sampean ini ora bakal lepas. Rezeki itu tidak akan kemana kalau memang Allah sudah menulis. Tidak usah susah sampean. Yang penting ikhtiar, reker-reker mawon. Wis mbah ngono, Allah nanti yang akan mengatur dengan sendirinya. Ar-Rahim ayil munaim bidako ikiha, yaitu dia Allah yang memberi nikmat dengan lembut-lembutnya nikmat, akan ditindingi, akan disaring. Orangnya beriman, orangnya Islam, sholatnya gimana, menghadap pada Allah bagaimana, ini akan disaring semua. Yang bagus-bagus nanti akan dimasukkan surga. Dan sampean delok saringan apa itu yang baik-baik nanti akan masuk, yang jelek akan ikut yang jelek. Begitu juga mungkin kita itu orang-orang yang Islam, orang yang beriman tapi kakean dosa mungkin. Dan nanti ya dikelompokno sing kakean dosa. Mungkin orang-orang yang sedikit dosanya, mungkin orang-orang yang mungkin tidak punya dosa nanti akan disaring sendiri-sendiri. Ada satu hadis Rasulullah, entah kita ini ikut kelompok yang mana saya tidak tahu ya. Jadi yang bisa ini hanya diri kita masing-masing. Aku cocok ini ya, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Rasul ini bersabda, sab'atu nafarin yudhilluhumullahu yawmal qiyamah tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada konteks yang mengatakan sab'atu nafarin yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Ada yang mengatakan banyak hadisnya. Ada 7 golongan di mana pada hari itu Allah memberi lindungan aup-aupan, teratak. 7. Pada waktu itu tidak ada aup-aupan kecuali hanya yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil itu pemimpin yang
adil. Ibarat Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handa yani. Ora justru malah ing ngarsa pumpung kuwasa, kan ndak gitu malah. Gitu. Ing madya malah nglumpukno dunya ora ngoten iki. Tut wuri ayo do korupsi ora ngoten iki. Jangan. Memang pemimpin adil itu berat memang. Jadi pemimpin ku wis mangan gajine tok. Ngoten iki. Wonten wong Jekulo niki, kelahiran wong Jekulo, dados brigjen tengene Mabes, dados imam tengene Mabes ning pun almarhum. Wong niku ya mlarat ngoten iki. Omahe jenengane asrama. Keluarga wong Jekulo ning Jekulo Kidul wonten. Ngoten ya Allah, ana sing model ngoten iki. Ora ndek apa-apa. Ana delok potongane kula jenengan pamit dadi brigjen mbah. Masyaallah. Terus pokoknya kita ya ini mungkin diterapkan di keluarga, jadi pemimpin yang adil, orang bang cilembang silada. Terus yang kedua ini wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh hatinya beribadah kepada Tuhannya. Jadi anak muda ini yang dipikir ini seperti mengabdi kepada Allah. Karena apa? Kanjeng Nabi itu kok memberi contoh sabun seorang pemuda, anak muda. Karena sabun itu adalah mahallus syahwat, tempatnya syahwat. Atau mungkin puber yang sangat. Ini anak muda. Lho kok isih kuat jamaah, sregep ngaji, anak muda ini. Lho nek wong tuwa-tuwa ngoten iki semaklum, wis ora ono dipikir ngoten iki. Lah anak muda iku sregepe kaya ngoten. Bagaikan nek kula mencontohkan pada tahun-tahun yang dahulu sebelum kita-kita ini Kanjeng Nabi diberi wahyu ada surat Al-Kahfi. Ada 7 pemuda yang amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. 7 pemuda ini iman terhadap Allah, taat terhadap Allah, luar biasa, berjuang menegakkan agama Allah sampai dikejar raja-raja yang aniaya, mau dibunuh. Loh, saking cintanya ada seorang anjing itu, anak muda 7 kemanapun anjing selalu mengikuti. Dimanapun orang 7 berada, anjing selalu ada di sampingnya. Ini Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang akan masuk surga dengan anjingnya yang namanya Kitmir. Wong asu wae mengikuti 7 pemuda berjuang akan masuk surga. Lah betapa manusia ketika ikut kiai temenanan dak malah luweh oleh dilebokno swarga kan, cara logika kan gitu sih. Ngoten iki. Ini pemuda. Terus yang kedua, yang ketiga, ada 2 pemuda, ada 2 orang yang dia itu cinta karena Allah. Jadi kecintaan saya dengan beliau Pak Haji Iklan ini atas dasar cinta karena Allah. Nanti akan pisah karena Allah, berkumpul karena Allah. Tidak ada tensi Pak Haji Iklan wong sugih tak kancanane ndak. Karena beliau ini adalah orang Islam, dia iman terhadap Allah, dia seide, seirama, berjuang bersama-sama. Jadi akhirnya 2 orang ini cintanya terhadap Allah, berkumpulnya terhadap Allah, akan pisah karena
Allah. Karena padha matine dari padha pisahe ra ngoten iki. Ngoten iki. Sok kumpul nang nggone swarga amin Allahumma. Terus yang keempat, ini seingat saya, jadi ada orang tuh yang sedekah. Dia sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya bagaimana? Saking ikhlasnya. Bukan kita pakai dasar logika diangen-angen dhewe, pokoknya aku anut Kanjeng Nabi nek sedekah tanganku tengen ngene, tanganku kiwa tak dokok mburi ndak. Maksudnya itu ikhlas. Ditonton wong ya tetap dia sedekah krana Allah, dia sendirian sedekah ya tetap krana Allah. Jadi orang nanti puji orang itu terus sedekahnya banyak gitu, ndak seperti itu. Pokoknya ikhlas karena Allah. Terus yang kelima, ada orang ini, ada rajulun dia zakarallaha khaliyan, ingat kepada Allah dalam sepi, ingat terhadap Allah. Dengan ingat terhadap Allah itu fafadat ainahu dam'an min khasyatillah, mencucurkan air mata karena apa? Merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencucurkan, ya Allah, ketika saya waktu itu saya beling, saya tidak melakukan sholat, dosa saya banyak, ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Akhirnya meneteskan, mencucurkan air mata, ingat terhadap dosa-dosa yang lampau. Ini 5 gitu. Yang keenam, ini yang keenam, ada rajulun diengkei wong wedok ayu. Diengkei, dirayu. Zatu jamalin wa mansabin, kecantikannya luar biasa, dia punya derajat pangkat. Ngoten iki. Kula rawani nyontokno sing nang ngene TV-TV rawani lho. Menyangkut nama baik seseorang. Wis pokoke wayu wong ngene kok ngoten iki. Ngengkei jenengan. Ngoten. Lho sampeyan kalih iso kuat ngeten. Nyuwun sewu, Mbak. Aku wedi dosa, Mbak. Ngoten wedi karo Gusti Allah. Wis pokoke digeret-geret sampeyan iki. Ayo re Mas, ayo Mas. Aku wedi karo Gusti Allah. Iki berat niki, ngoten iki. Ngoten. Jadi yang ke-7 kula drupe iki mangke wis kapan-kapan wis tak elinge. Terus wektune rada kewengen ngoten. Kembali kepada ayat. Allah ini Maha Rahim, jadi ditindingi. Mula nek ada cerita di dalam surga itu nanti bangunannya seperti ini, temboknya kaya ngene, widodarine ngene kabeh. Lah memang Ar-Rahim ini yang memiliki orang sedikit. Andaikan berapa miliar manusia ini nanti yang iman berapa, yang Islam berapa. Dah, itu yang Islam, yang iman nanti ditindingi sing api-api. Ranking 1, ranking 2. Kula jenengan mbok ketok ranking pira. Wis pokoke harapane njaluk karo Gusti Allah 1 diwenehi tetep iman Islam, panjang umur, istiqomah ibadah ngoten mawon. Wis muga-muga husnul khotimah. Jalukane ngoten mawon teng penane. Niki. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al ayat. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan gilir gumantine pergantiannya malam dan siang. Sesok sudah siang, baru siang nanti malam. Terus perahu-perahu yang berjalan di lautan.
yang perahu ini dengan perkara yang akan memberi manfaat terhadap manusia. Terus perahu niku digedakan dan lain sebagainya. Di dalam tafsir Jalalain ini diterangkan wal fulkil lati tajri fil bahri. Ini bima yang fa'unnas untuk berdagang, memberi kemanfaatan terhadap manusia-manusia, dagang, dike momotan, ora nonggone daratan tok. Ngoten iki. Dadi ada daratan, juga ada perlintasan laut dan ada perlintasan udara. Iki dulu duit kabeh nyambut gawe. Ngoten iki. Dadi sing laut ya luru duit, kaya nelayan. Sing daratan kula jenengan ya luru duit, ngoten iki. Ana sing nggone dhuwur-dhuwur barang ya luru duit nyambut gawe. Ngoten iki. Dan perkara yang diturunkan oleh Allah dari langit, Allah menurunkan hujan, akhirnya bumi-bumi yang mati menjadi hidup. Karena apa? Keturunan hujan. Kita bayangkan ketika Allah tidak memberi hujan, sumber akan kering. Kita mungkin akan menjadi apa tidak tahu, mati mungkin. Zaman ketika Nabiullah Nuh alaihi salam, itu gara-gara umatnya yang beling-beling itu disuruh untuk memohon ampun atas kesalahan. Dia tidak mau meminta ampun. Sampai Nabi Nuh itu mendapat wahyu dari Allah. Nuh, kaummu itu suruh untuk minta ampun terhadap Tuhan. Dora gelem. Akhirnya apa? Terjadi paceklik itu sampai, kalau tidak salah sampai 7 tahun. Kita membayangkan banyak kematian, pohonan mati, manusia banyak yang mati. Itu. Ini diberi hujan Allah, set, yang bumi mati, yang bumi nelo, nek cara wong Jawa iki nelo tandus, kena hujan ini akan menjadi subur. Ngaten. Belum nanti Allah itu memberi kegremetan tunggangan, ya ana kebo, ana sapi, ana jaran, ana wedhus, ana pitik, wis pokoke gegremetan termasuk kula jenengan ini dabah. Termasuk masih Allah ini menjalankan angin. Bayangkan andaikan angin tidak berjalan, kita mungkin mbah dadi ini. Tadi ketika angin berjalan wa tasrifir riyah, angin berjalan niup sri ngoten iki hawanya rasanya enak adem. Belum wasahab mendung-mendung yang diperintahkan oleh Allah di bawah pengawasan Allah. Mendung ini antara langit dan bumi. Tadi mulane wong ahli numpak pesawat ngoten niku kadang-kadang iso nggone dhuwur mega. Wih, nang isor ngoten niku. Dadi kaya Raden Kian Santang ngoten niku. Di kula niku nek kan delok ngoten niku, wong kula niki sering nek numpak pesawat niku kadang-kadang ten pinggir. Dadi nek pinggire jendela. Ngoten niku kula delok gitu. Lah delok dhuwur wis ora ketok kabeh ngoten niku. Wis bayangane wis biru kabeh. Delok ngisor niki mendung. Wetel. Berarti kita ada di posisi di atas mega. Ngoten iki. Wis ora iso dibayangno hati polo dak ketok bilas. Setahun kas masih di muga-muga kelakon. Nonton kaya Raden Kian Santang. Ini ada tanda-tanda bagi kaum yang mampu untuk berpikir, mampu untuk berangan-angan, mampu untuk menganalisa betapa hebatnya, agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatur segalanya tanpa ada yang membantu. Jadi Allah Maha Satu, tidak ada yang membantu. Jadi malaikat aku jaluk tulung ngene-ngene ndak.
Ada ayat ini, andaikan ini kok ada Tuhan dua. Laukana fihi ma aliyatun illallah la fasadata. Andaikan di dalam langit dan bumi ini ada Tuhan selain Allah, rusak. Allah itu menghendaki hujan, Tuhan yang lain jangan. Terus pamane dunia niki cara pangeran iki loro ngoten niku sing siji dijaluki udan karo RT-ne ngoten iki. Asing Pak Judi, aja udan aku lagi mepe sandangan kok ngoten iki. Nanti mepe sandangan aku ini paran sisan ngoten. Ini hancur ini nanti. Makanya Allah ini satu, mengatur segala, mengatur kula jenengan sedaya termasuk. Niki Masya Allah. Oleh karena itu, untuk menjadi ikhtitam, pungkasan, marilah kita semakin lebih dekat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita ini menjadi manusia ini tidak ada apa-apanya. Allah yang maha segala-galanya. Insya Allah dengan keyakinan seperti ini kita akan diberi keselamatan awal akhir, dan semoga menjadi golongan orang-orang yang diberi ridho barokah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.